Halo, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Christian Brian Samulung dengan NIRIM 20208609. Saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan gender, sehubungan dengan mata kuliah gender itu sendiri. Ini merupakan tugas UAS dengan mencari satu materi terkait dengan gender dan hubungannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kali ini saya akan membahas tentang identitas gender yang dikemukakan oleh seorang ahli gender dan seksualitas, yaitu Sigmund Freud. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pertama, kita akan membahas dulu tentang pengantar bagaimana identitas transgender berdasarkan teori Freud. Nah, teman-teman, identitas transgender sendiri itu merujuk pada satu individu yang identitas gendernya berbeda dari jenis kelamin. Jadi gender itu berbeda dari jenis kelamin. Dia bukan jenis kelamin, tetapi dia terkait dengan peran yang diberikan sejak dia lahir. Nah, dalam memahami fenomena ini, yang melalui lensa teori psikoanalisis Sigmund Freud akan beri wawasan tentang kompleksitas identitas gender dan seksualitas. Dan dalam karyanya, Freud meskipun berakar pada konteks awal abad ke-20-an, sekitar abad 20-an, dia meletakkan gagasan dasar, gagasan pokok yang dapat disandingkan dengan pemahaman kontemporer di zaman sekarang tentang bagaimana pengalaman transgender itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan jadi itu terkait dengan pengantar antara transgender dan teori Freud. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu bagaimana pandangan Freud tentang seksualitas. Nah, teman-teman, Freud berpendapat bahwa manusia dilahirkan dengan dorongan libido, dengan dorongan gairah seksualitas yang tidak terfokus pada satu hal saja. Jadi itu menunjukkan bahwa seksualitas tidak sepenuhnya biner, tetapi seksualitas itu berada di dalam sebuah spektrum. Jadi menurut Freud, homoseksualitas sebagai variasi dalam perkembangan seksual dan bukan sebagai kondisi patologis. Itu menurutnya, menurut pandangan Freud sendiri. Jadi itu bukan masalah sosial, bukan masalah sosial di dalam masyarakat terkait seksualitas. Namun itu memang sudah sejak dulu ada di dalam diri seseorang. Jadi dengan menyatakan bahwa baik heteroseksualitas maupun homoseksualitas itu muncul dari watak asli biseksual. Jadi memang itu antara heteroseksual dan homoseksualitas itu merupakan watak biseksual. Jadi
itu sejak lahir ada, bukan timbul ketika dia sudah dewasa. Seseorang itu sudah menjadi dewasa. Jadi dia memang ada sejak lahirnya, itu watak biseksual. Nah, perspektif ini membuka jalan, membuka pintu, semacam jalan untuk memahami bagaimana identitas transgender sebagai bagian dari spektrum keragaman seksual dan gender yang lebih luas. Jadi itu dianggap sebagai keragaman seksual, bukan sebagai kelainan atau sebagai penyakit di dalam seksualitas individu atau kelainan antara perempuan dan laki-laki. Namun itu merupakan variasi seksual. Dan itu bersifat lebih luas, karena gender memang tidak terkait pada laki-laki dan perempuan semata, tapi dia lebih luas daripada itu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam konsep-konsep utama dalam teori Freud. Jadi setelah kita masuk dalam pengantar, kita masuk dalam pembahasannya tentang pemahaman transgender menurut Freud. Jadi kita kemudian masuk ke bagian ketiga, yaitu konsep-konsep utama dalam teori Freud. Nah, Freud terkenal dengan materi pokoknya terkait dengan id, ego, dan superego. 3 prinsip ini atau 3 pokok dalam ide Freud ini sebenarnya dalam berbagai pandangan itu yang dipahami hanya sebagai id dan superego, karena ego biasanya itu bersifat netral dan tidak mendukung antara id atau superego itu sendiri. Jadi yang biasa diakui itu hanya sebatas id dan superego. Jadi model struktural atau model bertingkat dari jiwa, yang ketiga hal tadi itu id, ego, dan superego, dapat dijelaskan bahwa id itu sebagai dorongan naluriah, jadi ada dari dalam diri seseorang. Jadi itu yang merangsang orang untuk dapat melakukan sesuatu. Nah, kemudian ego dia bersifat seperti yang saya bilang tadi, bersifat netral. Jadi dia sebagai penengah yang berorientasi pada realitas. Jadi dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan berdasarkan realitas. Dan kemudian superego, jadi itu terkait dengan standar moral. Jadi dia harus melakukan itu atau tidak, itu dikendalikan oleh superego. Nah, dalam konteks identitas transgender, seseorang atau individu dapat berargumen bahwa dorongan id yang kuat dapat membuat seseorang melakukan semacam transisi terkait dengan gender, jadi transisi gender sebagai cara untuk menyelaraskan antara identitas eksternal mereka dengan perasaan internal mereka. Jadi keselarasan antara apa yang dirasakan di dalam diri dengan apa yang harus mereka lakukan terkait dengan faktor eksternal mereka. Nah, itu meliputi yang pertama perkembangan psikoseksual. Tahapan perkembangan psikoseksual menurut Freud, khususnya tahap yang disebut sebagai tahap palik, itu menyoroti bagaimana anak-anak menavigasi pemahaman mereka tentang peran gender
melalui hubungan keluarga yang kompleks. Jadi hubungan keluarga yang bersifat utuh itu mempengaruhi peran gender dari anak-anak. Jadi misalnya anak laki-laki mengalami kompleks Oedipus, sementara anak perempuan mengalami kompleks Elektra. Kedua kompleks ini, kompleks Oedipus dan kompleks Elektra, itu mengarah pada identifikasi dengan figur orang tuanya. Jadi semacam penurunan identitas dari gender yang ada dari orang tuanya. Nah, proses identifikasi ini bisa saja memengaruhi bagaimana individu memahami identitas gender mereka sendiri di kemudian hari. Jadi walaupun memang gender itu sudah ada sejak semula, sejak dia lahir, namun karena ada dorongan dari dalam diri dan faktor eksternalnya, misalnya keturunan dan faktor lingkungan, itu dapat mempengaruhi kemudian bagaimana identitas gender seseorang di masa depan atau di kemudian hari. Nah, yang kedua tentang kecemburuan penis. Nah, Freud memperkenalkan konsep kecemburuan penis di mana ia menyatakan bahwa wanita merasa rendah diri karena tidak mengalami penis. Jadi menurut Freud, dalam pandangan Freud, itu sebagai simbol kekuasaan. Dalam tanda kutip masih terkait patriarki dan kekuasaan laki-laki. Nah, gagasan ini telah menghadapi banyak sekali kritik. Namun mencerminkan perspektif Freud tentang bagaimana norma-norma masyarakat membentuk identitas gender. Dan yang saya bilang tadi sebagai faktor eksternal. Jadi faktor eksternal itu dapat membentuk bagaimana identitas gender seseorang di kemudian hari. Misalnya dia hidup di lingkungan yang mayoritas masih bersifat patriarki, maka di kemudian hari anak tersebut akan berorientasi pada apa yang dipahami dalam sistem patriarki di dalam masyarakat yang dia tempati hidup. Nah, bagi individu transgender, gagasan ini dapat dimaknai kembali atau ditafsirkan ulang. Alih-alih iri hati, hal ini dapat mewakili keinginan untuk mendapatkan keaslian dalam ekspresi gender seseorang. Jadi ini membentuk bagaimana sebenarnya hal pribadi yang asli dari seseorang terkait dengan gendernya dan bagaimana dia meluapkan gendernya itu di dalam kehidupannya. Nah, poin yang keempat, identitas transgender melalui lensa Freud. Teori-teori Freud dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan pengalaman transgender. Meskipun ia tidak secara khusus membahas tentang identitas transgender, gagasannya tentang dorongan seksual yang berubah-ubah, kadang A, kadang B, dan pembentukan identitas dapat memberikan kerangka kerja untuk memahami sebenarnya bagaimana individu menavigasi atau memonitor identitas gender mereka sendiri.
dan itu saling berkait dan berpengaruh. Itu teori-teori Freud. Kemudian interpretasi psikoanalitik. Yang pertama terkait dengan hasrat dan identifikasi. Nah, psikoanalisis Lacanian mengembangkan Freud dengan menekankan bagaimana hasrat disusun oleh hubungan sosial dan narasi budaya. Jadi identitas gender itu dapat terbentuk ketika seseorang hidup dalam berelasi dengan sosial, berelasi dengan sesamanya, bersosialisasi dengan masyarakat. Dan juga bagaimana narasi budaya atau kehidupan budaya setempat membentuk identitas gender seseorang. Nah, teori Lacan atau Lacanian, Lacan menerapkan atau berpendapat bahwa posisi seksual seseorang tidak semata-mata bersifat biologis, sebab posisi seksual seseorang dapat juga dipengaruhi oleh hubungan dengan orang lain. Tentu ini sejalan dengan pengalaman banyak individu transgender yang merasa identitas mereka dibentuk oleh ekspektasi masyarakat dan hubungan pribadi dengan orang lain. Poin berikutnya, transisi sebagai aktualisasi diri. Jadi transisi atau perubahan dapat dilihat sebagai upaya untuk mendapatkan kembali tubuh seseorang dan mengatur joy sense atau kesenangan pribadi seseorang. Yang apabila kita bertolak ke teori Lacan yang mengembangkan teori Freud, itu memang sejalan adanya dalam hal pembentukan hasrat dan pembentukan identitas. Nah, proses ini dapat dipahami sebagai perjalanan menuju aktualisasi diri dan bukan sekadar menyesuaikan diri dengan norma-norma masyarakat yang ada. Itu poin ketiga. Nah, poin yang selanjutnya yang keempat, pembentukan identitas. Kita mengambil lagi teori yang sejalan dengan Freud, yaitu dari Judith Butler, kerap disapa Butler, tentang performativitas gender, di mana ia menantang gagasan tradisional tentang identitas gender yang tetap. Jadi menurutnya gender itu berubah-ubah, tidak bersifat monoton, dia tidak bersifat tetap, dan menyatakan bahwa gender bersifat cair dan dikonstruksi secara sosial. Nah, perspektif ini melengkapi gagasan Freud tentang pengaruh bawah sadar terhadap perilaku dan identitas, yang menggambarkan bagaimana identitas transgender dapat muncul dari interaksi yang sifatnya begitu kompleks antara hasrat seorang individu dan konstruksi masyarakat. Jadi itu saling berkaitan, saling berhubungan, saling berinteraksi yang membentuk kemudian identitas gender seseorang. Nah, berdasarkan teori psikoanalisis Freud yang telah dibahas tadi,
itu dapat memberikan wawasan yang begitu berharga tentang kompleksitas seputar identitas transgender. Ya, walaupun pandangannya mungkin tidak sepenuhnya membahas atau tidak sepenuhnya merangkum pemahaman kontemporer yang ada tentang fluiditas gender yang bersifat cair dan berubah-ubah. Mereka juga menawarkan, atau Freud juga menawarkan, kerangka kerja dasar untuk mengeksplorasi bagaimana seksualitas dan identitas itu dibangun atau dapat terbangun. Nah, dengan meneliti pengalaman transgender melalui lensa Freud, kita dapat lebih menghargai interaksi yang penuh nuansa antara dorongan psikologis kemudian pengaruh sosial dan narasi publik atau narasi yang bersifat pribadi dalam membentuk identitas gender seseorang. Jadi, poin utama dalam pembentukan identitas gender menurut Freud itu terkait dengan bagaimana hubungan antara psikologis, jadi dari faktor dalam diri, kemudian pengaruh sosial dari luar diri, dan bagaimana narasi pribadi atau semacam pengaktualisasian antara faktor internal dan faktor eksternal yang ada. Nah, dalam eksplorasi ini atau dalam pembahasan ini itu menyoroti bagaimana pentingnya mengenali beragam identitas gender dalam wacana psikoanalisis, dan tentunya akan mendorong dialog yang terus berkelanjutan tentang pemahaman gender yang terus berkembang di dalam masyarakat kontemporer. Ya, baik, jadi mungkin demikian pembahasan saya terkait dengan bagaimana Freud memandang identitas gender dan bagaimana pembentukan gender itu dapat terjadi dalam diri seseorang. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera, shalom, salam sehat bagi kita semua.